Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau di hari ini kita kembali datang di tempat ini, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita yang ada di tempat ini. Ketika kita melihat bagaimana Tuhan sudah berkarya dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur karena tidak terasa ini adalah minggu pertama dan bulan di akhir tahun 2023, dan kita akan sebentar lagi mengakhiri tahun 2023 ini. Sebuah momen yang kita harus lakukan untuk kita bisa melihat ke belakang bagaimana kita sudah menyenangkan hati nama Tuhan Yesus. Apakah kita kurang sungguh-sungguh menyenangkan hati nama Tuhan? Apakah kita mau di tahun yang akan datang untuk lebih luar biasa lagi untuk menyenangkan hati nama Tuhan Yesus Kristus? Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau engkau bisa merasakan kebaikan Tuhan hingga pada hari ini, itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua di tempat ini. Kita bersyukur karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun kita. Ketika kita mengalami kesusahan, Dia akan menguatkan kita. Ketika kita mengalami kelemahan, Dia juga akan mengangkat kita dan menguatkan kita untuk kita bisa melalui setiap hari-hari kita bersama Tuhan, dan kita bisa melihat mujizat-mujizat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di saat pagi hari ini mungkin kita ada sedikit berbeda, ya Bapak Ibu Saudara, di mana Bapak dan Ibu Gembala kita sedang dirawat di rumah sakit. Ini adalah proses yang harus kita lalui bersama. Sangat berat ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, biarlah hanya kuasa Tuhan yang bekerja, menyembuhkan, menguatkan. Kalau setiap hari Bapak Ibu Jemaat menjadi bahan doa dari Bapak dan Ibu Gembala, marilah di pagi hari kita bersepakat untuk mendukung dalam doa melalui tempat ini. Biarlah mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Maaf Bapak Ibu Saudara, marilah kita memuji nama Tuhan dan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dengarkanlah ayat firman Tuhan untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Di dalam kitab Mazmur 96 berkata demikian, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segala bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa,
dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungannya dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita masuk dalam hadiratnya untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita memulai dengan doa untuk doa yang penting, untuk yang bertugas doa pembukaan dengan kasih Kristus. Saya bersedia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus pagi ini kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Sehelai rambut pun jatuh Tuhan tahu. Maka apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, Tuhan juga tahu. Bahkan Dia akan menyediakan tepat pada waktunya. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah dikerjakan sepanjang hidup kita. Mari nyatakan pujian kepada Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan Yesus, Kaulah cintaku. Setelah rambutku Yesus, Kau berikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Maka setelah terlambat pertolonganmu, maka setelah terlambat Kau menjagaku. Aku perlu di setiap jalanku, sebentar sama yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah aku tahu Yesus, Kau berikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kau segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebentar apa yang Kau yang terbaik di dalam hidupku. Bagaimana Tuhan sudah bekerja hingga pada pagi hari ini. Kekuatan dan pertolongan sudah Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Tidak ada alasan kalau tidak bersyukur di pagi hari ini. Nafas baru, kekuatan baru,
Bahkan sukacita yang baru pada pagi hari ini, mari kita naikkan, kita berikan syukur kita kepada Tuhan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Naikkan pujianmu sekali lagi dengan iman menyatakan, tak pernah kau tinggalkan sedetik pun kami, ya Bapa. Tak pernah tinggalkan kekuatan tanganmu, Yesus, kaulah penciptaku. Sebelah rambutku jatuh, engkau pun tahu, Yesus, kau perhatikanku, Yesus, kau perhatikanku, Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terbelah kau menjagaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Kau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terbelah kau menjagaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Kau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Kau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Nyanyikan pujian ini dengan iman sungguh. Tinggalkan kekuatan tanganmu, Yesus, kaulah penciptaku. Sebelah Kau tahu, Yesus, Kau perhatikanku, Yesus, Kau perhatikanku, Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terbelah kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Kau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, Kau menjagaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Kau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah
Hallelujah.
Engkau melihat iman kami dan hati kami yang rindu dan haus akan jamahan kuasa Tuhan. Kami percaya di tempat ini tidak ada satupun kami tidak diberkati. Engkau akan mencurahkan segala berkat-Mu dan mujizat-Mu. Engkau akan menguatkan dan menolong kami setiap saat Tuhan. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau pagi hari kami bisa menyembah dan memuji nama Tuhan, kami bersyukur untuk itu semua ya Bapa. Jadi pagi hari ini kami mau secara luar biasa meninggikan nama Tuhan kami Yesus. Karena Engkau sudah lebih dulu Tuhan secara luar biasa memberkati kami secara luar biasa sepanjang hidup kami, di dalam hidup kami, bahkan di keluarga kami. Terimalah setiap pujian, penyembahan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sepakat bersukacita bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Di dalam penyembahan ada sebuah sukacita tersendiri di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya ketika kita menyembah dalam hadirat Tuhan, Tuhan melihat hati kita yang benar-benar rindu untuk menyenangkan hati nama Tuhan. Karena kalau kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Dan apa yang kita punya hingga pada pagi hari ini, semua karena Tuhan sangat cinta dan mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita percaya kita menjadi anak Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memuji dan mengucapkan kita. Serahkan kekuasaanku.
Oleh karena itu kita diberikan kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa iblis dan si jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu ragu lagi dengan kuasa Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita jalan hidup di dalam jalan hidup orang benar, maka kita akan diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ketahui bahwa ketika kita jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Dia akan mengangkat kita dengan tangan kekuatannya, dan kita akan menikmati kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengangkat pujian dengan penuh sukacita. Jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Puji nama Tuhan, biar kita semua tetap disertai Tuhan dan ditolong Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita duduk, marilah kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkan yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengambil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dengan pengucapan syukur di pagi hari ini, kita terus bersyukur karena Tuhan sudah mengerjakan begitu banyak di dalam kehidupan saya maupun Bapak Ibu Saudara, baik itu kesembuhan, baik itu kekuatan,
baik itu pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memandang kita begitu setia dan menjaga iman setia kita. Dan di pagi hari ini dengan berucapan syukur kita memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di dalam kita. Karena Tuhan sudah begitu banyak memberkati kita, kita berikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Kita akan siapkan diri kita untuk menjalankan sesuatu di dalam Tuhan. Kita mau memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama kami merasakan
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Seperti dalam pujian kami Tuhan, bahwa kami tidak akan melepaskan pengharapan kami di dalam-Mu, karena Engkau adalah satu-satunya sumber pengharapan kami, satu-satunya yang dapat mengokohkan kehidupan kami, satu-satunya yang dapat menuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, untuk kesempatan yang tidak biasa yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa datang ke rumah Tuhan, sehingga kami boleh bertemu satu dengan yang lain, dengan saudara-saudara kami seiman. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk kami ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh ditaburkan itu boleh bertumbuh, berbuah, bahkan orang lain bisa merasakan buah-buahnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami di dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua fokus untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kembali saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang hari ini akan saya bagikan mungkin tidak asing bagi kita semua. Firman Tuhan ini sering mungkin ya kita baca, atau mungkin sering juga kita dengar, karena firman Tuhan ini sudah terlalu familiar buat kita. Kita akan baca dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-23. Ada yang bisa menebak isinya sebelum membuka? Betul, Tuhan adalah gembala. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Mazmur ini begitu sangat sering kita dengar ya. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk membaca ayat ini secara perlahan. Kita mau sama-sama menikmati ayat demi ayat dalam firman Tuhan ini secara perlahan. Karena seringkali kita membaca firman Tuhan itu dengan cepat sampai akhirnya berlalu begitu saja. Kita mau baca ayat ini secara perlahan. Kita baca sama-sama, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama secara perlahan. Saya yang akan memimpin. Saya akan bacakan judulnya, Tuhan Gembalaku yang baik. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mazmur pasal yang ke-23 ini ditulis oleh seorang tokoh yang tidak asing bagi kita. Tokoh ini bernama Daud. Kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama di awal-awal, Daud ini adalah seorang anak kecil pada waktu dia diurapi oleh Samuel menjadi raja. Sekitar usianya masih 13 atau 15 tahun. Ketika dia diurapi menjadi raja, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, baru digenapi ketika itu
15 tahun kemudian dia baru menjadi raja. Nah, kalau kita sering mendengar cerita Daud, kisahnya itu banyak ya. Kisahnya ketika melawan Goliat dan dia menang. Lalu kisahnya dosanya ketika dia akhirnya jatuh di dalam dosa, harusnya itu dosa perzinahan ya, karena dia menginginkan istri orang lain. Lalu dia juga dikejar-kejar oleh anaknya, bahkan sebelumnya juga dikejar-kejar oleh Raja Saul, bahkan akan dibunuh. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Daud juga adalah seorang yang, kalau Alkitab mengatakan Daud ini seorang yang lembut hatinya juga. Karena ketika dia berdosa, dia ditegur oleh Nathan dan dia bertobat. Itu berarti dia punya hati yang lembut. Nah, waktu Daud menuliskan kitab Mazmur yang ke-23 ini, kita tahu kalau Daud ini adalah seorang gembala. Kalau gembala itu karakteristiknya adalah seorang yang harus punya mata yang awas, karena dia harus mengawasi domba-dombanya. Dia harus mengerti karakteristik dari domba-dombanya. Dia juga harus tahu kapan waktunya untuk mengajak domba-domba itu makan, kapan waktunya untuk mengajak domba-dombanya ini minum. Lalu tahu jika ada binatang buas yang akan menerkam domba-dombanya, maka dia harus siap siaga. Nah, Daud mengumpamakan Tuhan atau Allah ini sebagai gembala. Bapak Ibu, Mazmur 23 ini juga mengandung pesan mesianik. Maksudnya di dalam ayat-ayat ini digenapi di kitab Perjanjian Baru oleh Yesus Kristus. Nah, kalau berhubungan dengan Yesus Kristus berarti kita ingat Yesus sendiri juga mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Jadi intinya gembala yang dikatakan di sini adalah Yesus Kristus yang menjadi gembala agung kita semua. Nah, kita mau baca ya, kita mau merenungkan ayat ini ayat per ayat, karena ini cuma 6 ayat, jadi kita akan bahas satu persatu. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tadi saya sudah katakan seperti di Injil Yohanes bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, gembala yang baik itu berarti tahu domba-dombanya. Karena Yesus sudah mengatakan aku mengenal domba-dombaku. Bapak Ibu, kalau gembala itu kan berarti dia punya kuasa, punya segala sesuatu untuk diberikan ke domba-dombanya. Nah, kalau kita umpamakan juga di kitab Yohanes itu dikatakan ada pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar itu siapa? Yesus. Gembala yang baik itu siapa? Yesus. Jadi ketika kita melekat pada pokok anggur, ketika kita mengenal gembala kita, apakah kita akan kekurangan? Tidak. Karena gembala kita itu tahu apa yang terbaik, tahu kapan waktunya untuk makan, tahu kapan waktunya untuk minum. Jadi kita itu tidak akan kekurangan. Kalau di Matius 6 ayat yang ke-33-34 itu kan berkata tentang kekhawatiran ya. Janganlah kamu khawatir, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu khawatir. Dan dikatakan juga janganlah kamu khawatir dan jangan juga kamu berkata. Nah, kalau kita ini punya gembala yang baik, kalau kita ini punya pokok anggur yang benar, kita melekat sama Tuhan, kita nggak usah khawatir. Kita nggak usah khawatir tentang kebutuhan kita hari ini, besok, tahun depan, bulan depan. Nggak usah khawatir karena kita punya gembala yang baik kok. Kita punya pokok anggur yang kalau kita melekat sama dia, kita ini ranting-rantingnya. Berarti kita akan dialiri makanan oleh pokok anggur itu. Nah, kita jangan khawatir, tapi juga jangan bersungut-sungut. Kalau di kitab Matius dikatakan jangan khawatir dan juga janganlah kamu berkata. Nah, berkata itu berarti kan apa yang harus aku makan, apa yang harus aku minum. Nah, seringkali kita ini lebih mudah untuk bersungut-sungut daripada kita bersyukur. Betul ya? Lebih sering kita ini mudahnya itu bersungut-sungut daripada kita bersyukur. Nah, kalau kita ini punya gembala yang baik, kalau kita punya pokok anggur, melekat pada pokok anggur yang benar, terus kita ini bersungut-sungut, nah kita ini harusnya malu gitu kan, karena kita punya
Gembala yang mempunyai segala sesuatu, yang tahu yang terbaik buat kita. Jadi buat apa kita bersungut-sungut? Buat apa kita juga berkata, Tuhan ini kapan ini waktunya sudah mau bayar sekolah, waktunya ini sudah harus masak buat besok tapi nggak ada uang. Jangan khawatir, Tuhan lo akan memenuhi kebutuhan kita. Gampang ya kalau ngomong ya, tapi realisasinya itu susah. Nah, memang firman Tuhan itu tidak ada yang mudah untuk dilakukan. Siapa yang setuju? Saya setuju. Kalau firman Tuhan itu gampang dilakukan, semua orang itu akan menjadi orang-orang kudus. Tapi nyatanya tidak. Karena memang firman Tuhan itu perlu diusahakan dan perlu niat dari kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukan firman Tuhan? Apakah kita mau percaya kepada gembala agung kita, gembala yang baik itu, bahwa dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Amin. Amin. Saya mengamini Bapak Ibu. Kalau menjalani kehidupan mungkin saya belum ada apa-apanya dibanding Bapak Ibu ya. Tapi ketika kami berkeluarga, kami sudah sering menikmati berkat Tuhan, yang dimana kami tidak dibiarkan kekurangan. Ada saatnya dimana kami ini nggak punya beras, ada loh saatnya dimana kami nggak punya beras. Terus kami berdoa gitu, bilang saya bilang, Tuhan ini apa yang tidak ada beras? Gimana untuk makan? Lalu tiba-tiba dari RT di tempat kami itu seperti ada sumbangan gitu untuk semua penghuni rusun. Dibawakan sembako, isinya beras, isinya gula, isinya minyak. Di situ saya cuma bilang, terima kasih Tuhan, benar firman Tuhan. Dia tidak akan membiarkan saya kekurangan. Tapi masalahnya itu kan butuh waktu ya. Waktu kita bilang, Tuhan saya butuh beras, nggak langsung turun itu beras, nggak langsung turun itu uang. Tapi kita butuh waktu. Nah waktu itu loh, sambil menanti Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan itu lihat hati kita. Apakah kita benar-benar percaya sama Tuhan? Apakah kita benar-benar bergantung sama gembala yang baik? Apakah kita benar-benar percaya bahwa kita itu akan dialiri makanan oleh pokok anggur yang benar selama kita melekat sama pokok anggur itu? Tapi kok aku belum merasakan itu ya Ibu Aritona? Kenapa kok rasanya kok jauh sekali itu? Waktu butuh berdoa, tapi kok gak dapat pertolongan? Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu melekat pada pokok anggur yang benar? Silakan dikoreksi sendiri. Nah, kemudian dikatakan bahwa kita ini kan tidak akan kekurangan karena kita selalu dialiri. Sebenarnya berkat itu bukan menjadi hak milik, bukan menjadi kepemilikan. Tuhan itu memberikan berkat itu, kita ini sebagai pengelola. Jadi bukan pemilik. Segala sesuatu yang kita punya, yang Tuhan kasih di dunia ini, itu bukan milik kita. Memang secara aturan pemerintah, misalnya motor, rumah, mobil, itu harus ada atas nama milik siapa? Ada. Tapi itu semua pemberian Tuhan. Kita ini hanya sebagai pengelola, bukan pemilik. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa berkat yang Tuhan beri itu adalah milik saya. Itu milik Tuhan. Kita ini hanya mengelola. Jadi ketika kita dialiri oleh berkat Tuhan, kita pun harus mengalirkan berkat itu. Ketika kita dialiri oleh berkat Tuhan, kita pun harus mengalirkan berkat itu. Maka kita tidak akan kekurangan. Susah loh itu, nggak gampang. Apalagi kalau di zaman yang semakin mahal ya. Kalau kemarin tadi malam Bu Arno cerita harga Lombok sudah turun tapi harganya masih 90.000. Nah mahal, semua mahal, nggak ada yang makin turun. Nggak ada. Turun pun itu ya nanti berapa hari kemudian naik lagi. Susah. Bagaimana caranya kita bisa memberikan berkat kepada orang lain sementara kita juga pas-pasan. Tapi kita mau belajar Bapak Ibu, kita ini bukan pemilik dari semua berkat Tuhan. Kita ini adalah pengelola. Maka ketika kita dialiri berkat oleh Tuhan, kita wajib hukumnya itu juga memberi buat orang lain, buat pekerjaan Tuhan, buat orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan kita.
bagi saya itu wajib kita memberi, bukan pilihan. Jadi itu bukan pilihan, kita wajib memberi. Karena ketika kita memberi, kita tidak akan kekurangan. Tuhan Gembala kita yang baik, Tuhan akan memberikan yang kita butuhkan sehingga kita berkata, aku tidak akan kekurangan. Di ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu, seekor domba adalah binatang yang paling bodoh. Kenapa? Karena domba itu kalau nggak ada yang memimpin, dia akan jalan terus, nggak peduli di depannya itu ada apa, dia akan jalan terus. Lalu ketika dia terjatuh, terus balik badannya, jadi kakinya di atas, dia tidak akan bisa membalikkan badannya sendiri dan akhirnya dia mati. Lalu ketika dia minum, misalnya ada air aliran sungai itu deras, dia akan terbawa, ya sudah, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Dia tidak punya perlindungan diri, sistem perlindungan diri, dia juga nggak tahu kalau itu bahaya. Dan domba-domba itu adalah kita. Alkitab mengumpamakan bahwa saya dan saudara adalah domba. Maka di luar gembala, yaitu Yesus Kristus, kita ini domba yang bodoh. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia gembala itu seolah-olah itu memaksa dalam tanda kutip untuk kita itu berhenti. Gembala itu kan tahu ya, ini rumput yang hijau, maka gembala itu akan berbuat seolah-olah stop. Nah, domba itu pasti akan ikut taat sama si gembala. Dipaksa untuk berhenti karena gembala tahu ini tempat yang tepat untuk cari makan. Nah, kita juga sama. Ketika kita ini dipimpin sama gembala yang agung itu, kita seperti seolah-olah dipaksa untuk berhenti, beristirahat, dibaringkan di padang yang berumput hijau, dibimbing ke air yang tenang. Artinya apa? Ketika banyak persoalan, ketika banyak masalah, kita tuh dipaksa untuk berhenti, diam. Maksudnya diam apa? Diam dan datang sama Tuhan. Berhenti itu maksudnya adalah datang sama Tuhan. Stop, berhenti khawatir. Stop, berhenti takut. Stop, berhenti melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan. Berhenti dan datang sama Tuhan. Dia akan memberikan ketenangan. Bapak Ibu, kalau di luar Tuhan, damai itu ada ketika badai selesai. Ketika masalah selesai baru tenang, baru damai. Tapi Tuhan Yesus tuh menjanjikan damai ketika kita sedang ada di dalam badai. Bapak Ibu, ketika tadi Saudara James menjelaskan tadi ya, kalau Ibu Gembala ada di rumah sakit, saya akan menceritakan secara singkat gitu. Sekitar minggu yang lalu, Ibu Gembala periksa ke dokter. Jadi di bagian kemaluan Ibu Gembala itu terasa nyeri. Lalu diperiksakan ke dokter kandungan dan ditemukan ada benjolan. Lalu diagnosa dari dokter itu kanker. Lalu harus dibiopsi, karena kan itu hanya diagnosa dari dokter. Dibiopsi, diambil gitu sampelnya untuk diperiksa. Lalu kita punya second opinion, jadi diperiksakan lagi di dokter yang lain, gitu kan? Karena kan kita harus seperti itu juga ya, nggak bisa kita cuma satu aja. Lalu periksa ke dokter yang lain dan hasilnya sama. Hasilnya 99% kanker. Nah itu waktu kami terima itu berkecamuk Bapak Ibu. Saya juga gitu, berkecamuk, aduh Tuhan kenapa? Tapi waktu saya bawa firman Tuhan ini firman Tuhan yang saya bawakan di persekutuan kami di minggu lalu dan juga di persekutuan guru. Ketika saya sekarang ini terus saya dapat berita ini, siapa sih yang sedang dapat terima kabar seperti ini? Ya, nggak
nggak ada yang seneng, nggak ada yang suka gitu. Tapi saya belajar gitu. Waktu saya baca ayat ini, damai itu ketika kamu sedang menghadapi badai. Damai kamu dapat bukan ketika badai selesai. Lalu saya belajar, Tuhan tolong gitu. Tuhan tolong supaya saya ini tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Jadi saya belajar gitu. Saya belajar menahan terus menahan tanya kenapa saya belajar untuk menahan bertanya kenapa. Tapi saya mencoba untuk menguatkan iman saya. Saya bilang, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan aku tahu ini akan selesai gitu. Tapi saya nggak tahu apa yang harus kami jalani prosesnya. Yang penting tolong aku, tolong semua keluarga kami itu kami punya damai. Berikan damai. Karena kalau ada damai ya udah tenang. Tuhan akan pimpin. Tenang, berhenti dan datang sama Tuhan. Jadi ketika di depan mama, papa ya kita biasa aja ya, kita nggak mau buat sesuatu yang makin membuat down. Tapi kita punya waktu sendiri di mana kita tuh sama Tuhan. Saya juga, saya berusaha di dalam hati saya gitu kan, Tuhan terima kasih, Engkau baik. Saya berusaha terus katakan itu. Nah kemarin sore gitu kan, Bapak dan Ibu Gembala beserta dengan James dan juga Kakak Laura pergi gitu bersama dengan Heidi. Nah waktu pergi itu saya dapat kabar kalau Ibu Gembala itu pendarahan. Nah saya juga tahu kenapa pendarahan. Terus saya tanya lewat WA ya. Terus dikirimkan gitu video, darahnya banyak sekali muncul gitu. Saya mulai gitu kan, mulai di dalam pikiran saya. Tapi saya tetap berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Sambil saya juga nangis, Tuhan Engkau baik. Aku tahu Engkau baik Tuhan. Jadi saya tetap berkata seperti itu. Saya mau punya damai ketika badai itu sedang berlangsung. Ya, jadi ketika kita ini berhenti dan datang sama Tuhan, Tuhan itu akan kasih kita damai. Apakah saya sekarang punya damai? Saya punya damai. Kok nangis? Manusia loh saya ini. Saya bukan malaikat. Saya bukan juga, saya juga bukan manusia yang mendekati kekudusan gitu kan. Saya juga masih manusia. Maka saya masih punya perasaan. Saya menangis. Tapi saya punya damai. Saya tahu Tuhan akan tolong. Saya nggak tahu bentuk pertolongan Tuhan seperti apa, tapi Tuhan pasti akan tolong dan Dia berikan damai. Nah Bapak Ibu, ketika kita baca lalu kita renungkan ayat ini, apakah damai itu juga kita dapat? Saya tidak tahu persoalan apa yang kita hadapi, tapi mari kita datang sama Tuhan dan Dia akan memberikan damai. Damai bukan ketika kita selesai melewati masalah, tapi damai ketika kita sedang dalam proses melewati masalah itu. Damai sejahtera yang kita dapat itu tidak akan dibiarkan begitu saja oleh iblis. Nah, tadi saya katakan ketika saya dapat kabar mama pendarahan itu, di pikiran saya mulai. Nah, iblis itu memakai pikiran saya. Iblis itu terus, ayo tuh pendarahan tuh darahnya banyak. Apa yang akan terjadi? Iblis itu terus mengintimidasi, terus di pikiran saya itu kayak khawatir, mencoba untuk saya itu khawatir, mencoba untuk saya itu takut. Lalu saya bilang, Tuhan tolong jaga hati saya, jaga pikiran saya nggak mau dikuasai oleh iblis. Saya bilang, iblis engkau nggak berkuasa di pikiran saya. Saya tahu Tuhan itu baik, engkau tidak akan bisa mengabulkan kebaikan Tuhan hanya karena ini. Jadi iblis itu seperti singa yang mengaum-aum, yang mencari mangsa. Ketika pikiran kita sudah dikuasai, kenalah kita, lalu kita mulai, Tuhan kenapa itu terjadi? Tuhan kenapa itu terjadi? Tapi kan iblis itu dikatakan seperti, tapi dia bukan singa. Seperti itu berarti dia tidak punya kekuatan seperti seekor singa, hanya seumpama singa yang ingin menelan mangsanya.
Bisa nggak dikalahkan? Bisa, karena dia bukan singa, tapi dia seperti. Nah, kita punya kuasa yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus yang bisa mengalahkan si iblis yang seperti singa yang mengawal. Karena dia itu tidak akan membiarkan kita itu punya damai sejahtera. Dia pasti akan terus mengintimidasi kita. Iblis pasti akan terus mengoyak-ngoyak supaya kita ini, ayo cari jalan yang lain, ayo nggak usah berdoa, ayo. Jadi kita tuh kayak dikaburkan gitu sama Tuhan. Itu pekerjaannya iblis. Jadi kalau kita mulai seperti itu, awas, jangan-jangan iblis berhasil menerkam kita. Jangan sampai singa yang seperti singa itu berhasil menerkam kita. Kita mau punya damai dari Yesus Kristus. Saya belajar Bapak Ibu, setiap hari itu kan kita ini pasti akan menghadapi pengalaman yang berbeda-beda. Hari ini mengalami ini, besok belum tentu mengalami hal yang sama. Besoknya lagi belum tentu juga mengalami hal yang sama di 2 hari yang lalu. Pasti berbeda-beda. Nah, saya belajar dari seorang pengkhotbah juga ya. Dia itu berkata seperti ini, setiap pagi saya itu mengatakan sama Tuhan, Tuhan, saya mau menukar, tukar tambah. Saya mau menukar rasa khawatir saya sepanjang hari ini dengan damai sejahtera-Mu. Jadi Tuhan, ketika saya nanti, kalau hari ini saya akan khawatir, Tuhan tolong tambahkan damai sejahtera-Mu. Saya tukarkan kekhawatiran saya dengan Engkau. Waktu saya dengar itu, oh iya, saya bisa loh ngomong seperti itu sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan setiap pagi, Tuhan, saya nggak tahu hari ini apa yang akan terjadi. Sama dengan kejadian yang saya dan keluarga alami. Tuhan, saya nggak tahu, tapi Tuhan tolong berikan damai sejahtera. Saya tukar kekhawatiran saya dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Berikan damai sejahtera itu, saya klaim, karena saya tahu Tuhan itu sumber damai sejahtera. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menyegarkan jiwa kita itu berarti kita masuk di dalam sukacitanya Tuhan. Nah, kita bisa nggak bersukacita? Bisa, tapi sumber sukacita bukan dari kita, bukan berasal dari kita, bukan berasal dari orang lain, bukan juga berasal dari keadaan di sekeliling kita. Tapi sumber sukacita itu berasal dari Tuhan. Ketika kita masuk di dalam sukacitanya Tuhan, maka dikatakan Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ketika kita masuk dalam sukacitanya Tuhan, maka kita akan membuat keputusan-keputusan yang benar. Kalau nggak ada sukacita di hati kita yang dari Tuhan, bisa saja kita membuat keputusan-keputusan yang salah. Kalau kita tidak membiarkan diri kita dipimpin sama Tuhan, maka kita akan membuat keputusan yang sekedar baik, tapi tidak benar. Nah, kita perlu hati-hati, jangan sampai kita supaya dilihat baik, supaya kita ini dipandang baik, tapi kita membuat keputusan yang salah. Lebih baik dipandang salah sama orang, tapi kita membuat keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Susah ya, karena kita hidup ini bersama dengan orang-orang, bersama dengan manusia-manusia yang punya otak sendiri-sendiri, yang punya pemikiran sendiri-sendiri. Tentu ketika kita berbuat sesuatu yang benar, tidak semua orang itu suka, tidak semua orang itu senang. Tapi kita mau belajar, ketika kita sudah dipimpin sama Tuhan, seperti apa dipimpin Tuhan itu? Bisa bicara lewat suara hati kita. Tuhan itu bisa bicara lewat suara hati kita. Ketika kita diminta melakukan sesuatu yang seakan-akan di luar logika kita, harusnya kita ikuti apa maunya Tuhan. Maka kita akan membuat keputusan yang benar. 2 hari yang lalu, saya ini ada suatu persoalan di sekolah. Nah, kebetulan kan Tuhan percayakan saya sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Nah, waktu itu ada satu orang tua murid itu chat saya secara pribadi, mengatakan bahwa anaknya itu mimpinya itu sampai nangis dan susah ditenangkan. Lalu dia menyebut satu nama guru. Dia bilang, jangan Mister ini, jangan Mister ini, sambil nangis. Nah, waktu itu saya sudah berkata, aduh ini apa ini kan, apa ini? Lalu saya share ke atasan, bagaimana saya harus melakukan apa? Lalu
sekolah bilang, ajak bicara besok. Karena saya dapat chatnya itu sore ke malam. Ajak bicara besok. Lalu saya bilang, ajak bicara di mana? Masa di kantor? Di kantor kan banyak orang. Ajak di tempat ruang kepala sekolah. Aduh, sebetulnya hati saya tuh gini, kok di ruang kepala sekolah? Saya kan nggak tahu masalahnya apa. Kok langsung bawa kepala sekolah gitu loh? Pemikiran saya seperti itu. Tapi teman-teman wakil kepala sekolah yang lain dan juga kepala sekolah bilang, nggak apa-apa, bawa aja ke ruangan kepala sekolah. Nanti kepala sekolah juga akan ikut bicara. Paginya ketika sampai di kantor, saya tanya lagi ke wakil yang lain, wakil kepala sekolah yang lain, benar tak ini? Apakah kepala sekolah harus diajak ngomong dulu? Bukannya saya yang harus ngomong dulu ya, supaya saya konfirmasi. Tapi teman-teman bilang yang lain, nggak apa-apa, ajak aja kepala sekolah. Toh kepala sekolah memang harus tahu. Oh ya oke. Akhirnya saya ajak ngomong di ruangan kepala sekolah. Intinya tidak terjadi apa-apa. Tapi teman guru itu merasa bahwa dia dituduh dan dia merasa bahwa saya ini salah ambil keputusan dalam cara menyelesaikan. Lalu 2 hari yang lalu dia itu menegur saya. Menegur saya ini sambil emosi gitu ya. Dia bilang, kamu tuh mikir dulu sebelumnya. Jangan kamu itu langsung ambil keputusan, mikir. Harusnya jangan sama kepala sekolah dulu kamu ngomong. Harusnya kamu konfirmasi dulu ke guru, baru kamu tuh ajak kepala sekolah. Terus saya bilang, iya tapi kan kepala sekolah harus tahu. Iya kepala sekolah harus tahu, tapi kamu mikir caranya itu gimana sebelumnya. Terus saya bilang, tapi tetap kepala sekolah harus tahu. Ya sudah, kamu memang gak enak diajak bicara. Terus saya bilang, iya terserah. Saya tidak bisa kontrol omongan orang. Saya bilang gitu. Tapi hati saya ini gak enak, gak damai gitu ya. Terus saya ini tanya sama teman dekat saya, tapi dia sudah resign. Dia bilang, kalau aku tidak akan mengambil caramu. Betul dia ngomong, harusnya kamu ajak dia dulu ngomong, baru kalau misalnya ada sesuatu, baru ke kepala sekolah. Terus saya ingat lagi, kayaknya saya dulu dipimpin sama Tuhan untuk harusnya ngomong dulu sama guru. Tapi saya lebih mendengarkan teman-teman wakil kepala sekolah dan juga kepala sekolah. Terus saya bilang sama Tuhan, saya minta ampun gitu. Saya nggak peka apa maunya Tuhan. Tapi saya terus gitu ya, terus dibuat untuk nggak damai. Lalu teman saya bilang, kamu minta maaf. Saya juga share ke wakil kepala sekolah yang lain, lu ya nggak apa-apa, biarin aja. Kan memang harusnya kayak gitu, kepala sekolah memang harus tahu. Ya terserah dia mau menanggapi dengan yang negatif. Nah, ada pembelaan dari teman-teman, tapi juga saya nggak damai gitu ya. Satu sisi saya merasa saya benar dong. Ada kepala sekolah yang membenarkan, teman-teman juga membenarkan, tapi nggak damai. Ketika bertemu pun saya nggak mau memandang mukanya, karena saya merasa belum selesai. Dan saya merasa saya benar, kamu marah sama aku, ya sudah, terserah gitu. Tapi saya nggak damai. Kemudian ketika saya pulang di motor tuh saya bilang sama Tuhan, kalau memang saya harus minta maaf, oke, saya minta maaf. Tapi berikan saya kesempatan bertemu berdua dengan dia, bukan saya yang minta. Bukan juga di kantor. Saya bilang itu secara spesifik sama Tuhan. Kalau Tuhan mau saya minta maaf, oke, saya mau merendahkan hati saya untuk minta maaf, meskipun saya merasa saya nggak salah. Tapi saya mau minta maaf. Berikan saya kesempatan bertemu dengan dia berdua. Saya ngomong sama Tuhan. Terus besok paginya juga saya masih gak damai ya. Saya bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, hari ini berikan saya kesempatan untuk minta maaf kalau itu memang Tuhan mau. Tapi kan saya nggak mau ngajak dia ngomong. Maksudnya saya nggak mau ngajak dia keluar dari kantor terus saya ngomong berdua gitu kan. Berikan saya kesempatan, saya bertemu dengan dia di depan. Saya akan langsung minta maaf. Bapak Ibu, Tuhan jawab. Tuhan jawab dan saya itu seperti kayak saya membuat keputusan yang benar. Waktu saya langsung bertemu dengan dia, lalu saya bilang, saya minta maaf ya. Terus saya pegang tangannya, sorry, terima kasih sudah mendengarkan saya. Terus sudah selesai. Setelah saya melewati dia, saya merasa Tuhan terima kasih, saya membuat keputusan yang benar. Kalau secara manusia, saya punya gengsi, saya nggak mau minta maaf. Bisa nggak? Bisa.
Tapi saya membiarkan diri saya dipimpin sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya minta maaf, saya akan minta maaf. Tapi saya punya syarat sama Tuhan tadi ya. Saya bilang, Tuhan, pertemukan saya tepat berdua di depan, maka saya akan minta maaf. Tuhan jawab. Saya mau menundukkan diri, saya buat keputusan sesuai dengan maunya Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak tahu persoalan kita masing-masing, tapi ketika kita membiarkan diri kita ini dipimpin sama Tuhan, ada sukacita yang dari Tuhan, maka Tuhan itu akan membuat kita bisa membuat keputusan yang benar, bukan hanya sekedar baik. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang keempat ini ayat yang cukup menyeramkan, karena di semua ayat itu kan kayak enak, akan kekurangan, membalikkan jiwaku, dipimpin ke air yang tenang, lalu menuntut ke jalan yang benar, gitu kan. Lalu di ayat yang keempat itu, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ternyata di terjemahan lain itu lembah bayang-bayang maut. Nah, kalau bayangan itu tidak akan bisa menyakiti saya dan saudara. Bayangan itu makanya gelap. Tapi bayangan tidak akan muncul ketika semua ruangan itu gelap. Betul? Bayangan akan muncul hanya ketika ada cahaya. Ketika tidak ada cahaya, tidak akan ada bayangan. Dan bayangan tidak bisa menyakiti kita. Tidak akan mungkin ada satu berita, hari ini Bu Warno ditabrak bayangan truk dan terluka. Kan nggak mungkin. Bayangan truk besar, tapi tidak akan menyakiti kita, tidak akan melukai kita. Maka ketika kita berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, kita tidak akan disakiti, kita tidak akan terluka. Karena apa? Karena ada cahaya itu loh. Ada cahaya yang akan memimpin kita melalui lembah bayang-bayang maut itu. Maka ketika kami, khususnya saya di sini, menghadapi persoalan yang tadi Ibu Gembala itu, saya percaya tidak akan menyakiti, tidak akan melukai. Saya percaya bahwa Tuhan akan memimpin kami melewati lembah bayang-bayang maut, dan kami akan melihat terang itu. Tapi susah gak? Susah. Waktu melewatinya itu susah. Lembah itu kan seperti ini ya, kayak gini ya. Jalannya susah gak? Kalau jalannya lurus sih gampang. Tapi kalau jalannya kayak gitu susah gak? Susah. Gak gampang. Tapi saya percaya lembah bayang-bayang maut itu aku tidak takut, karena ada Tuhan yang besertaku. Iblis akan terus mencoba membesar-besarkan dan menakut-nakuti. Seperti yang tadi saya sudah bilang, iblis itu bekerja, sebagian besar bekerja itu di dalam pikiran kita. Dia akan terus menguasai pikiran kita sehingga kita tidak bisa memikirkan tentang kebaikan Tuhan. Maka iblis akan terus mencoba menakut-nakuti dan membesar-besarkan. Nah kan, seperti itu yang iblis caranya bekerja. Ketika kemarin saya datang ke rumah, terus saya nggak lihat Ibu Gembala ketika mengeluarkan darah, tidak lihat. Tapi ketika akan berangkat ke rumah sakit, saya di luar, terus lihat pampersnya itu ya, saya lihat pampersnya. Berat, itu darah semua. Terus saya dalam hati, darahnya sebanyak itu, darahnya sebanyak itu. Tapi kembali lagi saya coba menenangkan diri saya. Tuhan, Engkau baik. Nah, kebetulan juga kemarin itu Denalin sakit panas gitu ya. Rasanya bertubi-tubi. Tuhan, ya apa ini? Tapi saya mulai haduh, enggak. Tuhan, Engkau baik. Saya bilang, saya sambil gendong Denalin, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus akan sembuhkan Denalin ya. Tuhan Yesus baik. Meskipun Denalin demam, tapi Tuhan Yesus tetap baik ya. Saya bilang gitu. Itu juga menguatkan saya gitu ya. Di ayat yang kelima, 5 dan 6, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Dia akan memberkati kita melimpah lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita minta. Itu Tuhan akan sediakan. Bahkan kebajikan dan kemurahan itu mengikuti kita. Bukan kita yang mengejar, tapi kebajikan dan kemurahan itu yang akan mengejar kita. Tapi apakah kita bersedia dipimpin sama Tuhan? Apakah kita bersedia memberikan hidup kita ini dipimpin sama Tuhan, melekat pada pokok anggur yang benar? Kalau kita tidak bisa melekat, kita tidak bisa dibiarkan Tuhan, membiarkan diri kita dipimpin sama Tuhan, maka jangan harap kita mendapatkan kemurahan, jangan harap kita mendapatkan kebajikan, jangan harap juga kepala kita diurapi Tuhan dengan melimpah. Jangan pernah berharap. Kita bisa berharap kepada Tuhan, Tuhan akan mengurapi kepala kita dengan minyak yang melimpah ketika kita bersedia dipimpin sama Tuhan, ketika kita bersedia untuk melekat pada pokok anggur yang benar. Bapak Ibu pernah nggak kita itu menginginkan sesuatu, misalnya hari ini kok pengen bebek goreng ya, hari ini kok pengen tabulan ya. Saya pernah loh mengalami hal itu. Wih, aku kok pengen es krim, ada yang kasih es krim. Wih, ini kesaksian kami sih ya. Wih, enak ya kalau punya mobil. Pengen punya mobil ya. Ngomong, pengen. Tuhan penuhi nggak? Tuhan penuhi. Tapi nggak langsung. Kalau keinginan kita aja bisa dipenuhi sama Tuhan, apalagi kebutuhan kita. Kalau keinginan kita yang mungkin nggak harusnya itu bisa di nomor sekian kan, tapi Tuhan bisa penuhi. Apalagi kebutuhan kita, makanan, minuman, kesehatan itu kebutuhan kita kan. Masa Tuhan nggak bisa penuhi? Bisa lah. Keinginan aja Tuhan penuhi, masa kebutuhan nggak bisa dipenuhi sama Tuhan? Bisa. Maka kalau Tuhan yang adalah gembala agung kita yang baik, yang tidak akan membiarkan kita kekurangan, yang akan memberikan kita damai sejahtera, yang akan menuntun kita melewati lembah bayang-bayang maut, yang akan juga mengurapi kepala kita dengan minyak yang melimpah, yang juga akan memberikan kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita. Syaratnya cuma satu: membiarkan diri kita dipimpin sama Tuhan, membiarkan diri kita ini loh, kalau dalam kata bahasa Jawa, pasrah bontokan sama Tuhan, bukan sama manusia. Bapak Ibu, kalaupun situasi kami saat ini buat manusia tidak berjalan sesuai dengan harapan, saya juga mau belajar. Saya akan tetap mengatakan Tuhan baik. Dan Dia tahu yang terbaik. Maka kita juga mau belajar. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan, kita mau belajar, Tuhan Engkau baik. Susah nggak? Susah. Saya sudah pernah dulu waktu James yang di Pontianak ya, itu kan juga sesuatu yang sangat, berita yang sangat menggemparkan buat kami, sesuatu yang susah untuk dijalani karena beritanya kan cukup menggemparkan juga waktu itu. Di situ saya juga belajar gitu. Saya tulis waktu saya pulang dari Pontianak naik pesawat sendirian waktu itu pulang ke Surabaya. Saya tulis tanggalnya, waktunya. Saya tulis Tuhan Engkau baik. God is good all the time. Tuhan Engkau baik. Selesai nggak? Selesai kok. Tapi susah nggak menjalaninya? Susah. Waktu saya di Pontianak, saya baru pertama kali itu melihat papa menangis ya. Tapi saya mencoba, saya nggak nangis gitu. Tapi di dalam hati, Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Pokoknya saya terus berkata, Tuhan Engkau baik, sampai nangis. Tapi selesai, masalahnya selesai. Tuhan tetap baik nggak? Tuhan tetap baik. Nah, kalau dulu aja Tuhan tolong, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih damai, kenapa sekarang enggak? Enggak cuma saya dan enggak cuma keluarga gembala, tapi Bapak Ibu juga pasti akan mengalami hal yang sama. Biarkan diri kita ini dipimpin sama gembala yang baik,
Biarkan diri kita ini dipimpin sama Gembala yang agung dan melekat pada pokok anggur yang benar. Maka semua akan baik, karena Dia tahu yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah Gembala kami yang baik. Kami tidak akan dibiarkan kekurangan. Engkau akan menuntun kami di jalan yang benar. Bahkan ketika kami melalui lembah kekelaman, Tuhan Engkau ada di sana memimpin kami, menuntun kami melaluinya. Dan kami akan tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Kami memberikan diri kami, hidup kami dipimpin oleh Tuhan, sehingga kami akan mendapatkan damai, sejahtera, sukacita, dan kepala kami akan penuh dengan minyak yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di pagi hari ini kita sudah ditaburi, diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi yang teguh dan kuat di dalam Tuhan, dan menjadi pribadi yang taat dan melakukan firman di dalam kehidupan kita masing-masing di setiap hari. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengaminkan firman Tuhan ini, sekalian kita memberikan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mau mengangkat pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mari kita memberikan yang terbaik, persembahan kita yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Banyak sekali berkat dari yang Tuhan berikan Tuhan. Kami boleh belajar untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik apapun keadaan yang terjadi dengan kehidupan kami. Kami akan terus belajar Tuhan untuk melekat kepada Tuhan agar kami sejahtera yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, dan Engkau mengujikan dan memutuskan persembahan ini Tuhan, biar menjadi upaya yang berharga. Dan bersyukur berkati Tuhan untuk tangan-tangan yang telah memberikan persembahan dan ajar kami untuk bisa memberikan yang terbaik
Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita mendengarkan warta sekaligus pengumuman gereja di pagi hari ini. Dengan kasih Kristus, saya persilakan. Salam. Puji nama Tuhan. Kita membacakan untuk pengumuman gereja. Untuk jadwal ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, ibadah hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. Untuk ibadah ini kita ganti untuk menyelesaikan dekor. Jadi tidak ada ibadah ya, kita akan menyelesaikan untuk dekor persiapan Natal kita. Kemudian ibadah kaum muda tanggal 9 Desember 2023 pukul 6 sore. Kemudian ibadah raya hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 untuk yang tugas WR Ibu Haritonang, singer Saudari Tina, doa pembukaan Bapak Alex, kolektan Ibu Eko, LCD Saudara Eli, untuk perjamuan Ibu Lulu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk minggu depan tanggal 10 kita ada pengumpulan pundi-pundi dan amplop Natal. Jadi masih ada waktu 1 minggu untuk kita memenuhi pundi-pundi kita dan menambah tebal amplop Natal kita. Dan juga batas terakhir untuk pelunasan bagi jemaat yang membeli barang-barang dasar. Jadi nanti kita akan hitung bersama-sama, semoga hasilnya bisa menutup kekurangan apa yang kita rencanakan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah kita juga akan melakukan kegiatan kita, yaitu Paskar ketiga. Dan kita doakan semoga untuk cuaca baik, terus juga penjualan baik, ya, jualannya habis. Jadi kita pulang semua barang sudah berganti dengan uang. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara untuk pengumuman gereja. Atas nama Pengurus dan Majelis mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dan puji Tuhan, kita sama-sama bersemangat untuk melakukan basar yang ketiga, yang terakhir ya. Tidak terasa kita sudah melalui basar pertama, kedua, dan ini yang terakhir. Biarlah kita bisa mendapatkan banyak berkat melalui basar kita di hari ini, dan kita bisa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan di hari Natal kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdiri bersama, Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kita akan tidak pernah meninggalkan perbuatan Tuhan. Pernah meninggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah cintaku. Sebagai rambut cantik aku tahu, Yesus, Kau berikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Yang ku perlu di setiap jalanku.
Sekaligus doa untuk ibadah kita hari ini dengan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya kami telah menerima berkat Tuhan. Kami semakin dipulihkan, kami semakin bersemangat untuk hidup bersama Tuhan. Karena memang di dalam keadaan dunia ini tidak baik saja Tuhan. Kami sebagai manusia saat kami hidup di dunia tidak melalui proses yang gampang dan kami sering jatuh dan bangun. Tapi kami percaya dalam firman Tuhan yang mengatakan, kami mengatakan Tuhan itu baik dalam setiap keadaan kami. Karena dalam setiap keadaan kami yang buruk, kuasa Tuhan bekerja secara nyata Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, setiap apapun yang kami alami, setiap pergumulan yang kami terima Tuhan, kami tak berserah di hadapan segala sakit penyakit jemaat-Mu di tempat ini akan dipulihkan, akan disembuhkan oleh Tuhan. Setiap kebutuhan kami secara ekonomi, kami terus berharap kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan ekonomi kami akan dipulihkan. Jemaat-Mu yang di luar kota, segala aktivitas yang sibuk, Tuhan berkati, ingatkan mereka untuk kami bersama-sama ibadah di tempat ini. Karena kami ibadah di tempat ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami bersepakat juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala, beri kekuatan Bapak Gembala untuk mendampingi Ibu Gembala buat. Dan secara khusus Tuhan kami berdoa buat Ibu Gembala. Kami percaya Tuhan ada hikmat di balik itu semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah memberkati kami di masa-masa yang lalu. Setiap apapun yang kami alami Tuhan, Tuhan menolong kami. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan jamah Gembala Tuhan. Semangati hatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam firman-Mu di Injil bahwa ada seorang yang menderita pendarahan selama 12 tahun Tuhan. Perempuan itu sudah berkali-kali dirawat oleh tabib atau hal yang lain. Tapi di saat melihat Tuhan Yesus, perempuan itu percaya dan sembuh Tuhan. Dan kami percaya Ibu Gembala saat ini juga percaya kepada Yesus Kristus dan akan dipulihkan Tuhan, akan disembuhkan Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah tabib yang agung. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bekerja melebihi segala dokter, melebihi segala perawatan rumah sakit. Di dalam nama Yesus saat ini Ibu Gembala sembuh benjolan, kanker atau apapun itu. Dalam nama Yesus sembuh. Kami juga menolak dari kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, dari nenek moyang, dari apapun itu, kutuk-kutuk kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Ada kesembuhan, ada kekuatan. Kami melihat Bapak yang dialami oleh keluarga kami, Bapak Ibu Gembala dan kami semua, itu meningkatkan level iman kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui kesaksian pada hari ini Tuhan, di saat Ibu Gembala disembuhkan nanti. Karena kami melihat iman Tuhan dan pengharapan. Di saat Ibu Gembala disembuhkan, kami semakin menjadi percaya. Jemaat GKI Immanuel juga menjadi percaya. Karena melihat Ibu Gembala disembuhkan, GKI Immanuel jemaat semuanya semakin bersungguh-sungguh. Semua yang letih lesu, semua yang imannya jauh dari Tuhan akan melihat mujizat melalui Bapak dan Ibu Gembala. Dan kami percaya Tuhan, bukan karena kami melihat, tapi kami percaya kami telah menerima mujizat Tuhan. Ibu Gembala sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya semua jemaat di sini juga dipulihkan oleh Tuhan. Semua yang mengalami sakit dipulihkan oleh Tuhan. Kami mau bersama-sama berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kami berdoa buat acara basar hari ini Tuhan. Kami melihat kuasa Tuhan nyata Tuhan. Kami akan diberi kekuatan dan kami melihat Tuhan Yesus. Tuhan akan mencukupi setiap dana yang kami butuhkan untuk kami berbagi kasih Tuhan. Tahun yang lalu, Natal yang lalu, Tuhan telah memberi kami berkat mencukupi acara Natal.
Kami percaya pada hari ini Tuhan, kami akan diberkati oleh Tuhan. Acara Natal kami akan diberkati, sehingga kami bisa berbagi kasih Tuhan. Dan Kau melihat iman kami Tuhan, walaupun kami mengalami secara manusia sedih, tapi Kamu tetap semangat Tuhan. Kami mau tetap naik Tuhan, dan Tuhan melihat iman itu Tuhan. Di acara Natal ini kami Tuhan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati semua jemaat-Mu, berkati kami semua. Setelah tempat ini kami akan mundur, Tuhan berkati kami semua. Juga kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Berikan kami makanan kami dan ampuni dosa kami seperti kami mengampuni dosa. Jangan bawa kami ke kami lepaskan kami Engkau dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu semua, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa melingkupi kita, dan kasih sayang Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, dan persekutuan Roh Kudus selalu hidup dalam hati kita. Diberkati untuk menjadi berkat yang letih lesu, bersemangat kemuliaan Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan.